Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali bersekutu di restoran Convera yang seharusnya persekutuan ini libur, tapi karena kemurahan Tuhan saja dapat terus berlangsung. Dan saya rindu dan seluruh tim kami rindu, Bapak Ibu sungguh-sungguh merasakan, sungguh-sungguh mengalami jamahan dan lawatan Tuhan malam hari ini. Amin. Puji nama Tuhan, berikan sorak-sorai yang termulia bagi Tuhan. Bapak Ibu, setiap hari kita mengalami kebaikan Tuhan. Itu adalah satu anugerah. Anugerah yang boleh kita nikmati, baik itu mulai dari udara, baik mulai dari kesehatan kita, dari keluarga kita, dari pekerjaan kita, dari semua perlindungan yang kita alami setiap hari di perjalanan kita. Semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Malam hari ini kita mau bersyukur. Malam hari ini kita mau bersukacita karena kita punya Allah yang sungguh baik. Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik dan kasih-Nya sungguh tidak berkesudahan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita bersukacita malam hari ini. Katakan, ada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari demi hari kita alami, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sungguh tiada berkesudahan, Yesus baik, berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin, ada amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari,
tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sebab apa? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebab kita punya Tuhan yang sangat Tuhan baik. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, saya rindu Bapak Ibu juga menjadi pewarta. Mari kita katakan ke teman-teman samping kanan kiri kita, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik bagimu, karena Dia juga baik bagiku. Saya percaya Tuhan Yesus juga baik untuk Anda sekalian. Katakan samping kanan kiri depan belakang. Katakan, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, yang percaya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya. dari selama-lamanya Sampai selamanya. sampai selama-lamanya, Untuk selamanya. untuk selama-lamanya. Katakan, Tuhan Yesus baik. oh puji nama Tuhan. Berikan sorak-sorai Haleluya. bagi Tuhan kita. Silakan Bapak Ibu kembali duduk. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Engkau sungguh baik. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kami boleh mengalami kebaikan demi kebaikan setiap hari. Engkau luar biasa Tuhan. Tidak ada Allah yang kebaikannya begitu dahsyat dan begitu luar biasa seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau beri kami keluarga. Kau beri kami sahabat. Kau beri kami rezeki. Kau limpahi kami dengan kesehatan. Kau beri kami perlindungan. Kau jagai kami siang dan malam. Bahkan di saat kami tidur, Engkau terus memberkati kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hingga sampai saat ini kami boleh bernafas. Kami boleh berdiri di atas kaki kami. Kami bisa berjalan. Kami bisa berlari. Kami bisa bekerja. Kami bisa merawat anak-anak kami, cucu kami, suami kami, istri kami, keluarga kami, dan semuanya dalam penjagaan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami datang dengan seutuh-utuhnya diri kami. Kami bawa semuanya kepadamu. Semua problema, semua permasalahan, semua kebahagiaan, semua keberhasilan, dan semua kejatuhan kami bawa kepadamu malam hari ini. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh datang kepadamu. Kami mau serahkan seluruh
masalah, seluruh penyakit, seluruh pergumulan yang kami hadapi kepadamu. Kami percaya ketika kami berseru dengan sungguh-sungguh, Tuhan datang. Tuhan sungguh datang dengan kemurahan-Mu. Kami percaya ketika kami mengangkat hati kami, Kau tidak akan menyia-nyiakan atau menolak kami. Kami percaya Engkau akan menyambut kami. Engkau akan beri kami kekuatan yang baru. Engkau akan pulihkan kami Tuhan. Kami percaya doa kami tidak akan dibiarkan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh dapat merasakan kasih setia-Mu. Dan kami mau bersyukur saat ini. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sebab siapa kami ini Tuhan, hingga Engkau mengasihi. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan hari ini. Kita mau angkat hati kita. Tuhan, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Berkat-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. kepada Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, Jadi biji mata-Mu. Dengan apa Tuhan, Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. lagi kita mau katakan, siapa kami ini Tuhan. Siapakah aku ini Kau begitu mengasihi setiap kami, pribadi demi jadi pribadi. biji Kau jadikan biji mata-Mu. Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Saya rindu Bapak Ibu yang katakan, Siapakah aku ini Tuhan, jadi
Dengan apa kami balas? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Katakan sekali lagi, siapa kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapa kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Kau jadi biji matamu. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain memujimu dan menyembah, Selain puji dan sembah, memujimu Tuhan. selain puji dan sembah. Terima kasih yang begitu baik. Terima Kami kasih, punya yang luar biasa baik. terima kasih. Kami mau memujimu saat ini. Kami bersyukur Kami mau memelihara hidup kami sempurna setiap hari dan sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas keluarga kami. Terima kasih Tuhan kami sehat. Terima kasih Tuhan sertai hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih setia. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Kami bersyukur. Katakan kepada Tuhan, Terima kasih. kami sungguh bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kami sungguh bersyukur punya Kau Allah yang sungguh baik. baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Tiada kasih habis Yesus. kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kasih setiamu. Terima kasih, terima kasih, Terima kasih Tuhan. terima kasih, Terima kasih Tuhan. Kau sempurna dalam penciptaan. Kau sempurna dalam segala jalan-jalan. Terima kasih. Kau sungguh sempurna. Kau sungguh sempurna. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami punya Allah yang Sebab begitu Kau baik. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Allah kami. Terima baik. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan Yesus suara-suara Kau yang baik. terhebat bagi Dia. Berikan suara-suara yang terhebat. Bapak Ibu, saat ini kita mau berikan persembahan yang terbaik. Saat ini kita mau balas kebaikan Tuhan dan kita mau tetap percaya bahwa Allah kita sanggup dan terus sanggup untuk memberkati kita tiada habis-habisnya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang,
kita sanggup dan sangat sanggup untuk memberkati saudara dan saya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tidak pernah kita dengar, yang didengar telinga, yang tak pernah kita bayangkan, apa yang tak timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup yang lebih dari sanggup, melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. dulu, sekarang, Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang haus untuk memuji Tuhan, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita. Kasih-Nya sungguh tidak berkesudahan. Andaikan kasih-Nya berhenti, mau jadi apa kita Bapak Ibu? Amin. Kita sungguh bersyukur punya Allah yang sungguh mengasihi kita terus menerus, tiada habis-habisnya. Amin. Amin. Dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sungguh kasih Tuhan tidak berkesudahan. Hari demi hari kita melihat kebaikan-Nya. Dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan. Kesan-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Bapak Ibu yang katakan, Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu Tuhan, kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. lebih dahsyat lagi kita memuji. Tak kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku.
memegang selalu pegang erat tanganku. Kau yang tidak pernah melepaskan Selalu genggamanmu. pegang erat tanganku. Puji nama Tuhan. Amin. Silakan Bapak Ibu kembali duduk. Mohon kesabarannya sebentar untuk beberapa pengumuman. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Mohon waktu dan kesabarannya untuk beberapa pengumuman dari kami. Puji syukur pada Tuhan, kita boleh kembali bersekutu pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bersekutu, telah hadir di PDKK Immanuel pada malam hari ini. Bagi umat yang baru pertama kali datang, bisa boleh berdiri sehingga tim dan umat boleh memberikan ucapan selamat datang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Frater Dionysius CSE dari Pertapaan Karmel Tumpang yang telah datang melayani di PDKK Immanuel pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai pelayanan Frater. Selanjutnya sehubungan dengan Hari Raya Kamis Putih minggu depan pada tanggal 28 Maret, maka persekutuan doa ditiadakan. Dan kembali kita akan bersekutu pada tanggal 4 April 2024. Bertempat kembali di gereja dengan pembawa firman Ibu Wewen dengan tema Allah masih bekerja. Di dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa mengingatkan kita semua untuk bahwa Allah sungguh mengasihi anak-anaknya dan berjanji senantiasa untuk turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah janji ini masih digenapinya? Benarkah Allah masih bekerja atas kehidupan setiap daripada kita? Bukankah masih banyak yang sampai hari ini belum melihat Allah bekerja di dalam setiap persoalan kita dan pergumulan hidup kita? Maka kita saksikan VT dan iklannya sebagai berikut. Selanjutnya, bagi umat yang rindu untuk mengikuti pelayanan KUR dapat menghubungi Ibu Melia dan Ibu Yeni dengan nomor yang tertera di layar. Untuk selanjutnya, info pelayanan doa. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa, PDKK Immanuel juga mengadakan pelayanan doa dengan menghubungi Ibu Veronica, Ibu Kris, dan Pak Bambang. Info pelayanan konseling, PDPKK Immanuel juga menyediakan bagi Bapak Ibu yang mungkin putra-putrinya juga membutuhkan, kami juga menyediakan konseling dengan menghubungi Bapak Richard, Ibu Kris, dan Ibu Yanti. Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan untuk info-info seputar PDKK Immanuel dengan memfollow atau mensubscribe akun sosial media PDPKK Immanuel seperti yang tertera di layar. Ada Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Bapak Ibu telah disediakan santap malam oleh panitia setelah acara PD selesai. Untuk umat dapat berkumpul bersama untuk makan malam setelah acara PD selesai. Sekian pengumuman dari kami. Jangan lupa untuk kita kembali bersekutu tanggal 4 April di Gereja Balai Paroki Yakobus. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kofran untuk pengumumannya. Bapak Ibu, setiap hari kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, amin ya. Bayangkan kalau kebaikan Tuhan itu berhenti, mau jadi apa kita? Bayangkan kalau Tuhan sudah tidak mengasihi kita lagi,
mau jadi apa kita. Mari saat ini kita sungguh-sungguh bersyukur sebab kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Meskipun kita beraneka macam, beribu-ribu, berjuta-juta umat Tuhan di seluruh bumi, tapi kasih-Nya sempurna bagi setiap kita. Amin. 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 Sempurna, tidak pernah kurang. Sangat lebih dari cukup untuk setiap kita. Amin. Mari kita mau katakan. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Katakan sekali lagi. Tak berkesudahan Dengan hati kasih setiamu Tuhan, mau bersyukur. rahmat-Mu tak pernah habis Sungguh layak dari sungguh layak untuk kami hari-hariku. sembah. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat Kau yang selalu tanganku, menopang kami. selalu pegang erat hidupku, selalu pegang erat tanganku. Berikan kemuliaan, berikan sorak-sorai bagi Allah yang sungguh ajaib, sungguh dahsyat, sungguh sempurna pemeliharaannya dalam hidup kita. Amin. Sebab kekuatan dalam hidup kita hanya dari Tuhan Yesus. Amin. Hanya di dalam Dia kita mengalami kekuatan, kita mengalami peneguhan, kita mengalami penghiburan, kita mengalami penyembuhan. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk datang kepada Tuhan. Angkat tangan Ibu, angkat tangan Bapak, angkat tangan kita semua. Bukan antara kita, tapi antara Anda dan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, saya datang Tuhan saat ini. Saya datang. Sebab kekuatanku hanya daripada-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, Selalu setia. setia menopangku. Mau berseru, kami mau Berseru kepadamu. berharap dalam Yesus. Sebab ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku.
tinggalkanku, setia setia menopangku, kami mau berseru berharap dalam Yesus. Yesus saja. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu Seluruh hidup seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sebab ajaib Engkau Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup Lebih dari sanggup pulihkan memulihkan kami. keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dari hati Bapak Ibu sekalian katakan kepada Tuhan. Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
Yesus Kau yang ku sembah selama-lamanya. Katakan kepada Tuhan semua keluh kesahmu, Kau yang layak sakit ku penyakitmu, sembah. ketakutanmu, Hanya Kau kekhawatiranmu. Yesus Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Kami berseru Tuhan saat Yesus, Kau yang layak ku sembah. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Kau kekuatanku. Yesus Kau dahsyat Tuhan. Kami percaya Yesus melawan setiap Oh, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima Tes. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, pandanglah umat-Mu ini. Bukan karena kebetulan mereka ada di tempat ini, tetapi atas undangan-Mu dan Engkau mencari mereka dan mereka menemukan Engkau. Kau tahu pergumulan, kesulitan, persoalan dalam hidup mereka. Kepada siapa mereka harus pergi. Mereka percayakan kuasa kasih-Mu yang memulihkan mereka dari segala permasalahan, pergumulan dalam hidup mereka. Yesus, hadirlah saat ini bersama kami. Biarlah firman-Mu jatuh atas tanah yang subur malam ini. Dan firman-Mu itu menguatkan langkah hidup kami untuk semakin tegak berdiri dan mampu menerjangi segala pergumulan, persoalan, bahwa Engkau Yesus lebih besar kuasanya dari permasalahan yang kami alami dalam hidup ini. Kami percaya malam ini Kau memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan, permasalahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu.
tim song yang saya kasihi, PDKK Yakobus. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Kabar baik? Siapa yang merasa sehat, pikiran, perasaan, ingatan, angkat tangan, yang punya kesehatan itu barang emas itu ya. Tidak ada jual di toko kelontong itu, sehat itu. Ya, obat boleh dijual, tapi sakit selalu ada dalam hati kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, harus berhadapan dengan ini, dewa ini. Baik Bapak Ibu, ya kita percaya Paulus itu mengungkapkan suatu kata bijak yang luar biasa. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Paulus. Kalau kita mau tanya lebih lanjut Bapak Ibu, siapa Paulus itu? Sehingga dia bisa mencetak dan mengukir kata-kata kalimat seperti ini. Dia orang yang sudah melewati berbagai macam situasi sulit hidup. Saya yakin kita tidak akan pernah sama dengan Paulus. Kalau boleh sama, syukur alhamdulillah. Ya, tapi kita lihat Paulus, dia tegak dan dia berdiri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya inspirasi ini, campur tangan Tuhan dalam permasalahan hidup ini, saya teringat pada bulan Mei yang lalu, ya tahun lalu, saya dipakai Rich Tour ke Eropa untuk bawa ziarah 1 tahun 2 kali. Ya mereka kontrak saya untuk menjadi pembimbing rohaninya itu bulan Mei dan bulan Oktober. Jadi nanti terakhir pas pintu suci dibuka 2025. Jadi saya 2023 sampai 2025. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu dengan campur tangan ini? Waktu itu saya perjalanan kami dari Paris menuju Lourdes. Di samping saya itu ada seorang ibu. Dan saya lihat mukanya kusut gitu ya. Tidak menggairahkan gitu ya. Orang lain boleh happy gitu ya. Waktu di Neves, saya tanya, ibu kenapa, ada apa? Dia bilang, Frater, saya itu takut dengan hidup. Tema hidup bagi saya itu identik dengan penderitaan. Waktu itu saya tidak bisa komen Bapak Ibu ya. Karena kan orang yang merasakan itu dia mengalami kepahitan. Lalu kadang-kadang kita memberi kata-kata manis gitu ya. Itu, saya bilang, ya oke Bu. Nah di Nevers biasanya kalau saya bawa ziarah itu ada doa penyembuhan. Saya dengan Siska namanya, ya teman pembimbing ini, saya bilang Siska nanti di Nevers kita doakan doa penyembuhan. Doa penyembuhan. Tetapi saya teringat dengan ibu ini bahwa tema hidup adalah penderitaan. Saya doa Bapak Ibu ya, waktu itu kayak kapel kecil, kalau pernah ke sana di Nevers itu, tempat biaranya si itu Bernadette. Saya doa Bapak Ibu. Dan waktu itu seperti dia mendapat suatu jawaban dan sepatah kata saja Tuhan mengatakan jangan takut. Nah dia dapat duluan, setelah itu baru saya dapat sabda pengetahuan di depan. Saya bilang jangan takut, Yesus menyertai engkau. Dan ketika dia mendengar, dia sudah dapat Bapak Ibu. Cuman apa yang saya katakan tadi menambah keyakinan dia bahwa Tuhan menyapa dia. Dan ketika dia mendengar sabda pengetahuan ini, semuanya terbongkar dan merasa dia baru lahir menjadi manusia baru. Tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Jadi saya mengambil bahan ini, tema ini, sebenarnya saya bukan otak-atik buku, bukan Bapak Ibu. Saya sering kali orang datang ke konseling gitu ya, tidak pernah dia mengatakan, Frater saya bahagia, Frater saya sukacita. Tidak, bahkan saya sudah, pasti ini cerita penderitaan. Ini pasti kesulitan. Ini pergumulan. Dan tema itu selalu ada, selalu ada. Saya yakin di sini juga punya pergumulan. Yang punya pergumulan angkat tangan. Biar Tuhan tahu, biar Tuhan lihat keadaan dan situasi kita. Percaya nggak Bapak Ibu bahwa Allah turut bekerja? Percaya Bapak Ibu.
Tema hidup itu bukanlah tema yang membuat kita terpukul, kita susah, kita sulit, dan lain sebagainya. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus. Menarik apa yang dikatakan Santo Agustinus. Bahwa manusia diciptakan supaya manusia bahagia. Tidak ada Allah merancang manusia supaya manusia menderita. Itu bukan Allah. Itu bukan Allah. Karena Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Karena ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, ini emas untuk Allah. Dia pelihara orang ini, dia jaga orang ini. Kalau boleh tidak ada masalah dalam hidup. Amin. Tidak bisa Bapak Ibu. Sekarang kita lihat pergumulan hidup ini. Itu semakin terasa. Saya senang dengan lagu tadi. Ajaib kau Tuhan. Ya kan? Sungguh besar kuasamu Tuhan. Saya kira Bapak Ibu dalam pergumulan perjuangan hidup kita. Dalam hidup ini jangan otak atik sendiri. Kalau ada persekutuan begini datang. Di mana ada kegiatan rohani ya kan? Datang. Bukan mereka mengada untuk mencari ini. Tidak hanya mau membantu kita. Supaya kita keluar dari situasi kita. Saya yakin seluruh doa kita malam ini Bapak Ibu hanya satu saja. Tuhan semoga Engkau memberi jalan keluar dari permasalahan hidup saya. Amin. Sangatlah bodoh kalau dia berdoa. Biarlah permasalahan itu tetap saya bawa dalam hidup ini. Itu orang itu minum obat pun tidak mempan. Ya. Baik Bapak Ibu kita lihat di slide ini. Nah. Tidak connect. Lihat. Kita lihat. Yesus berada di dalam perahu. Siapa yang pernah ke Israel, Galilea sana? Ada? Kalau boleh kita pergi. Kita kumpul dulu cien kita. Ya. Ya. Kita pergi ke sana. Nanti di sana dipraktek Bapak Ibu. Nah kita lihat cerita itu mengungkapkan realita dalam hidup manusia. Nah kita lihat apa namanya? Enggak connect dia. Nah, itu di situ dikatakan ada apa dengan manusia. Nah, kita lihat angin ribut melambangkan kesulitan. Hari Sabtu kemarin di pertapaan kami kan ada adorasi sepanjang hari, ada kok di sini, ya kan? Bapak Ibu di sekitar jam 2:30 tiba-tiba ada angin yang luar biasa menghantam seluruh pertapaan itu. Kami ada di pertapaan, mungkin di sekitar pertapaan juga terasa. Begitu besarnya angin itu sehingga kami tidak merasa nyaman di adorasi ini. Nah saya waktu itu dengan Suster Ima doa, usir angin itu. Dan ketika kami doa, tidak angin itu mulai. Dan itu yang meyakinkan saya bahwa di dalam hidup ini kita harus bergantung kepada Tuhan. Tidak bisa kita bergantung pada kemampuan kita. Ya kan? Semakin kita bergantung hanya kepada kemampuan kita, semakin parah dalam hidup ini. Tidak mungkin Bapak Ibu. Kita bersyukur diberi iman. Nah, boleh pointernya? Nah, kita lihat permasalahan. Ada banyak permasalahan keluarga, ya kan? Coba Bapak Ibu di zaman ini sangat sulit untuk mendidik anak untuk hidup dalam iman. Sangat sulit anak itu untuk menjadi taat patuh kepada orang tua, ya kan? Dia kalau hilang papa mamanya dia nggak cari, tapi handphone dia hilang, dia cari. Saya pernah mencoba tanya seorang anak, "Dek, apa yang kau cari kalau ada sesuatu yang hilang dalam hidupmu?" "Papa mama?" "Enggak." Saya bilang, "Kenapa kau nggak cari papa mama?" "Kan mereka udah gede. Pasti mereka tahu jalan pulang." "Lalu apa yang kau cari?" Dia bilang, "Menjadi heboh di rumah dan saya buat onar di rumah kalau handphone saya hilang." Benar nggak? Dia selalu ada di handphone itu dalam Nah kita lihat, coba kita lihat di situ Bapak Ibu. Bapak Ibu ada di mana? Karena nanti setelah ini saya doain Bapak Ibu. Apakah yang mendominasi dalam hidup Bapak Ibu masalahnya keluarga? Itu ada di sana. Kita boleh baca di sana ya. Boleh baca di situ. Lihat masalah pekerjaan.
Nah, ketika nanti saya doa, saya tidak akan tanya intensi. Langsung Bapak Ibu, intensi saya tumpang tangan, Tuhan Yesus curahkan kuasa-Mu atas saya. Intensinya ada di pikiran Bapak Ibu. Nah, lihat itu di situ ada masalah pekerjaan, merintis dan menentukan usaha, sulit kan? Sulit. Nah, apalagi itu masalah kesehatan, ya kan? Waduh, ada sekarang penyakit borongan, kolesterol iya, darah tinggi iya, ya kan? Makanya kan orang tidak boleh makan yang macam-macam omnivora. Herbivora pun hati-hati, karnivora pun hati-hati. Makanya supaya kita makan tetap sehat, rebus saja kaki meja dan daun pintu. Saya yakin tidak akan kolesterol Bapak Ibu. Tapi bukan itu maksud saya ya. Nah, kita lihat masalah menentukan pasangan hidup, jangan main-main. Ya kan? Setelah nikah mereka bulan madu. Setelah mereka pulang dari bulan madu, bulan sabit. Makanya saya tidak akan percaya, ya kan, romantisnya di bulan madu. Karena bulan sabit menunggu mereka. Nah, Bapak Ibu kita lihat ini, seperti kata orang bijak, hidup ini selalu dipenuhi tantangan dan rintangan. Banyak Bapak Ibu. Nah, saya itu tadi ngomong-ngomong dengan Pak Bambang di mobil gitu ya. Pak Bambang, bisa nggak kita beri seminar gitu tentang penyembuhan luka batin pribadi? Jadi hanya dua sesi atau satu sesi, setelah itu didoain penyembuhan luka batin, tetapi persyaratannya orang itu sudah pernah ikut penyembuhan luka batin. Sehingga penyembuhan luka batin itu diupdate, di-refresh lagi, ya kan? Sehingga, bagus nggak Bapak Ibu? Setuju? Tapi nanti datang karena nanti ini Tuhan mengundang kita soalnya. Soalnya itu tidak pernah diadakan. Jadi follow up dari penyembuhan luka batin itu sepertinya tidak ada. Benar enggak? Jadi kami akan mengadakan itu, saya dengan Robo Valen nanti. Tapi kami tidak tahu kapan karena agenda saya cukup padat. Mei saya ke Eropa lagi, Mei juga saya di Purwokerto dan saya masih banyak kasih di tempat lain. Nah tapi saya mau ada gambaran sedikit. Nah kita lihat Bapak Ibu, hidup selalu susah. Bukan tanpa sebab, ya kan? Selalu ada sebab dan sebabnya banyak. Nah, kita lihat manusia itu lemah dalam kelemahan, mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya kan? Kadang-kadang kan, tapi orang beriman dia percaya kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, Bapak Ibu, mengapa ada permasalahan hidup? Permasalahan hidup adalah salah satu realitas dalam kehidupan manusia. Orang lari dari hidup karena ada masalah. Ya kan? Orang tidak bisa menjalani hidup dengan baik karena ada masalah. Ujung-ujungnya adalah masalah. Refrainnya adalah masalah. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya, nyaris tak ada orang yang hidup tak punya masalah. Ya kan? Nggak ada. Saya yakin di sini besar kecil, kaya raya, ya kan? Anak kecil, orang tua punya masalah. Tidak ada orang merasa nyaman 100% dalam hidup ini. Ya, punya pergumulan. Nah, jangan disangka orang kaya juga punya masalah. Kadang-kadang dia lebih parah juga ya. Ciennya banyak kan? Bingung kan? Nah, begitu ciennya habis, uangnya habis, pelepotan dia. Dulu bisa makan apa aja lah ya kan, omnivora saya bilang tadi kan. Sekarang kalau sudah ada masalah, duitnya sudah enggak ada, aduh hidupnya meranah lagi. Makanya Bapak Ibu kalau kita berada, jangan lupa Tuhan. Tidak boleh, ya kan? Uang bisa beli segala-galanya, tapi ada batas. Tuhan segala-galanya, amin. Tidak bisa. Nah lalu kita lihat, hidup adalah suatu perjuangan. Tentu saja hidup susah adalah hidup yang tidak membahagiakan. Lalu bagaimana jika hidup ini selalu susah? Manusia menciptakan dan mendambakan hidup manusia, menciptakan dan mendambakan hidup yang bahagia. Sukacita, nyaman, sejahtera. Ya kan? Di pertapan kami itu selalu nyanyi, sukacita bergelora. Tahu nggak lagunya? Ya kan? Dalam hidup ini, ya kan? Nah, orang selalu mencari sukacita, damai, sejahtera. Ketika Yesus ya sudah wafat dan dia bangkit, ya kan?
dia menampakkan dirinya kepada para murid. Dan hanya satu kata yang Yesus seringkali katakan, shalom. Shalom. Shalom artinya salam, damai, sejahtera untuk kamu semua. Kalau tidak ada shalom dalam hidup kita, itu orang hidup segan mati tak mau. Mending jadi pocong. Lumayan dia dari pohon pisang ke pohon pisang. Gangguin orang hidup atau orang yang di kuburan. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, hidup ini kadang-kadang kejam ya. Tuhan, kita lihat kembali ke para murid. Tuhan, tolonglah kita binasa. Bapak, Ibu, jangan kita minta tolong kepada Tuhan hanya di saat kita sulit. Sekali lagi, jangan cari Tuhan di saat kita sulit. Dia akan bernyanyi, terlambat sudah kau datang padaku. Jangan. Pupuklah iman di saat kita kondusif, nyaman, ya kan? Di saat kita diterpa, Tuhan saya mencintai Engkau, Tuhan saya mengasihi Engkau. Dia tahu kita ada rekam jejaknya dalam hidup ini. Jangan cari Tuhan saat kita lagi terkapar, ya kan? Di saat kita sehat, kita foya-foya, kita pergi kemana-mana, lupa, tidak ke gereja. Kalau di Bali, ya kan? Aduh, di pinggir pantai, padahal hari Minggu. Di situ ada gereja Santo Fransiskus. Di situ ada katedral, ya kan? Dia tutup semua mah, hanya satu. Pokoknya habisin waktu di Bali. Setelah pulang, dia kena masalah, baru dia bilang, ada apa ya acara di PD? Ya kan? Dia, aduh, Bapak Ibu jangan kalau sudah kapok baru cari Tuhan. Malu. Di saat kita sehat datanglah misa pagi ke, ya kan, ikut PD ke, ikut KTM ke, kelompok kategorial ke, ya kan. Tuhan itu ada di situ dan dia menyapa kita. Sering Tuhan lihat muka kita saat sehat dan kita datang. Di saat kita memelas dalam keadaan sulit dia bilang, aduh anakku ini, aduh kasihan kamu deh. Sama saja Bapak Ibu dengan anak. Kalau anak itu akrab dengan Bapak Ibu kan, nah kalau dia nanti ada apa-apa, Bapak Ibu peluk, aduh dede kenapa, ya kan? Karena dalam hidupnya anak itu baik. Tapi kadang-kadang walaupun anak itu enggak baik ya udahlah, ya kan? Ya udah sudah dilahirkan seperti ini, ya udah saya tetap mencintai. Nah, mereka mengatakan kata Yesus di situ, apa? Kamu takut. Hai kamu orang kurang percaya. Kan itu ada di pikiran kita. Ada di situasi kita. Takut, ya kan? Kurang percaya. Ada satu lagu yang nanti akan kita nyanyikan. Aku percaya kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan. Totalitas. Jangan 50-50. Sebenarnya hidup kita itu Bapak Ibu, kalau di bawah pengawalan Tuhan, tidaklah sulit. Kalaupun sulit, dapat kita atasi. Amin. Tidaklah sulit. Yang menjadi sulit, kita tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan. Nah, kita lihat kembali di sini. Apa yang dikatakan di situ? Lalu bangunlah Yesus. Kita tahu bahwa di dalam perahu itu semuanya pakar nelayan. Ya kan? Masa mereka tidak mampu? Ya kan? Kenapa ada badai? Karena Yesus tidur Bapak Ibu. Ya kan? Nah si jahat, alam, situasi sulit, lirik. Yesus tidur, mari kita ganggu, ya kan? Nah, begitu Yesus bangun, mereka mulai punya kekuatan. Nah, apa kata Yesus di situ? Ya, sehingga ia menjadi teduh di atas. Kamu percaya? Lalu bangunlah Yesus, membentak angin dan danau itu sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu, angin dan badai, kesulitan dalam hidup kita sebesar apapun, sepatah kata saja akan menjadi teduh kembali. Tepuk tangan buat Tuhan, luar biasa. God is good all the time.
Dia baik dalam segala waktu. Kita optimis dalam hidup ini, dalam iman. Jangan pesimis. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Nah, hidup apakah benar Tuhan sangat terasa dekat ketika kita punya masalah? Percaya? Dekat? Dekat. Dia dekat dengan kita di saat kita sakit, di saat kita susah, ya kan? Di saat kita semua gerak-gerik hidup kita di bawah kontrol Tuhan. Tadi bagus tadi ya, siapa yang mengatakan bagaimana kalau Tuhan tidak kebaikannya ya kan akan menjadi apa gitu. Benar Bapak Ibu. Ya kan? Kalau bagaimana Tuhan itu tidak memberi berkat, rahmat. Waduh hidup ini luar biasa susahnya. Nah kita lihat Allah selalu bersama dengan kita ya. Ia akan bersama kita dalam segala hal, dalam segala keadaan, di setiap waktu. Ada satu keluarga, mereka sederhana Bapak Ibu. Ya, berkecukupan ya. Tapi kalau saya tanya, Ibu gimana kabarnya? Pokoknya frater, hidup kami itu luar biasa baiknya. Dari semua orang, hanya keluarga ini selalu mengatakan, Ibu mau doa apa? Semoga kami selalu bersyukur frater. Ibu enggak mau minta ini? Enggak, karena kami percaya pasti Tuhan selalu memberkati. Luar biasa kan? Membangun sebuah semangat yang luar biasa. Mereka tidak pernah mengatakan, frater doain kami frater, nanti kami punya masalah. Enggak tuh. Cuman kalau kita frater, apa kabar Ibu? Kami baik, gimana di rumah? Oh pokoknya baik. Tuhan kadang-kadang dia meneteskan air matanya. Saya bilang kenapa Ibu? Ibu enggak punya masalah? Punya frater, tapi saya percaya Allah turut bekerja. Dia senang dengan kutipan Santo Paulus. Nah kita lihat Bapak Ibu. Nah tekun dan setia. Ya ini kan tekun dan setia. Orang yang tekun dan setia akan menuai kesuksesan. Orang yang tidak setia ya kan akan mengalami nasib merundung malang dalam hidupnya. Nah di sini kita lihat Bapak Ibu. Filipi, segala perkara ku tanggung ya kan. Segala perkara apa sih sulitnya ya kan. Tuhan saya susah, saya sulit. Ini segala perkara saya letakkan. Tapi alasan tadi saya bilang kalau kita mau datang kepada Tuhan memang karena kita punya hubungan baik sih dengan Tuhan. Jangan di saat kita sudah terkapar, sulit dan baru datang ke Tuhan. Di saat sehat atau berada kita lupa tuh itu tidak baik. Tidak baik. Nah kita lihat dalam perjalanan hidup ini ada begitu banyak tantangan, permasalahan. Permasalahan datang dan pergi. Yang ini selesai, kok datang lagi, ya kan? Oh datang lagi. Makanya ada sedikit benarnya tema kehidupan adalah tema penderitaan. Jika permasalahan tidak selalu diatasi. Nah kita lihat Bapak Ibu. Nah Mazmur sekalipun ini mau mengatakan Bapak Ibu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kekelaman itu biar kesulitan hidup, ya kan? Pergumulan hidup, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat itu kegembalaan. Kita ada dalam kegembalaan Tuhan. Nanti di Mazmur 23 kita akan temukan Tuhan adalah gembalaku. Ya kan? Tuhan adalah gembalaku. Makanya memupuk hubungan pribadi dengan Tuhan, mengembangkan iman, itu sangat menolong kita. Jangan takut. Nah, segala sesuatu indah pada waktunya. Ada satu lagu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tahu. Lagunya begini. Indah rencanamu Tuhan. Ya kan? Dalam hidupku. Apa yang kupikirkan dulu, ya kan? Semua kau selesaikan. Saya kalau CapCut gitu, saya cari gitu ya. Yang pemandangan di tempat saya kan bagus. Saya buat taman yang indah gitu ya. Firdaus kecil lah gitu ya. Jadi kalau apa gitu, itu saya fotoin gitu ya. Saya kirim ke orang lagu-lagu, ternyata dia dalam keadaan susah Bapak Ibu. Dan apa yang saya kirim itu menjadi doa dia dan membuat dia ya yakin. Nah kita lihat. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Apa sih yang kita takut? Ya kan? Memang kita harus dekat dengan firman sih.
Ya kan? Supaya hidup ini benar-benar kita tergantung mutlak kepada Tuhan. Di dalam Injil Yohanes 15 tentang perumpamaan pokok anggur. Di ayat 5, di situ dikatakan oleh Yohanes. Yesus berkata di situ, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Manusia mempunyai ketergantungan yang mutlak kepada Tuhan. Yesus bertindak, ya kan? Kita datang, dia akan bertindak, diam. Dan cakap penulis kitab suci, danau itu menjadi teduh kembali. Sepatah kata saja, keributan hati kita, kegalauan hati kita, dan Yesus mengatakan, diam. Jadilah diam. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita lihat Tuhan turut bekerja, ya kan? Bagi setiap yang mengasihi. Semua kita dikasihi Tuhan. Amin. Tidak terkecuali pun. Ya, siapapun. Ya, kita lihat hidup ini tidak susah. Itu yang saya bilang tadi kan? Hidup ini tidak susah. Jika kita jalani bersama Tuhan Yesus. Hidup tidak susah. Yang menjadi susah dan kita buat susah karena kita jalan sendiri. Tidak seberapalah kita menyangkal segala kesulitan ini. Kekuatan kita. Nah, kita pada intinya hidup itu mudah. Jadi jangan dibuat susah. Orang bilang, bro, guys, hidup itu susah. Jangan dibuat susah. Saya kalau dengan para frater, saya bilang, kita semua datang ke biara dalam keadaan kita susah. Jangan kamu datang membuat orang di biara tambah susah. Iya kan? Jangan. Semua kita punya salib. Tidak, saya tidak punya kapasitas untuk memanggul salib saya. Saya minta Tuhan, jangan kau salibin saya lagi. Makanya Yesus berkata, hai umatku, apa salahku padamu? Kau salibkan aku lagi. Manusia. Nah, kita lihat, with Jesus, I'll never be alone. Amin. Bersama Yesus saya tidak akan pernah sendirian, Bapak Ibu. Itu seorang pemain sepak bola dari Prancis. Waktu itu mereka menghadap Argentina. Dia seorang Katolik. Sebelum dia menghadap Argentina, seorang Prancis ini, dia minta doa Bapa Suci. Diam-diam dia menghadap Yohanes Paulus II. Doain. Apa yang terjadi? Di punggungnya dia tulis ini. With Jesus, I'll never be alone. Nah, waktu itu wartawan tanya kesuksesan mereka. Kenapa kamu bisa mengalahkan Argentina? Dia bilang, kau baca di punggung saya. With Jesus, I'll never be alone. Amin. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Ya, lalu itulah slide-slide yang membuat kita bahwa hidup ini sungguh sangat berharga. Hidup ini dibuatnya bahagia. Hidup ini dibuatnya menjadi teduh sekali. Hidup ini dibuatnya untuk dinikmati. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, karena kita tidak hanya firman saja malam ini, makanya firman saya tidak terlalu panjang ya. Karena saya merasa ada saat yang benar-benar kita berdoa bersama, amin. Kita berdoa bersama-sama. Bapak Ibu, tadi saya sudah memaparkan di slide yang mengatakan permasalahan keluarga dan lain sebagainya itu. Bapak Ibu punya intensi masalah apa? Ada di hati Bapak Ibu. Pada waktu saya mendoakan Bapak Ibu mengamini doa saya dengan intensi Bapak Ibu. Jadi bukan saya doa tanpa intensi Bapak Ibu. Ya, saya berdoa untuk menolong Bapak Ibu.
Yesus memberkati Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tahu masalahnya. Ya kan? Yesus membuat kita lebih sadar dengan siapa saya. Orang yang tahu masalahnya, dia tahu keterbatasan. Orang yang tidak tahu masalahnya, dia tidak tahu harus kemana dia pergi. Yang diminta Yesus, sadarlah bahwa engkau tidak berdaya. Ada pergumulan, ada persoalan. Ini waktunya kita datang kepada Tuhan. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Dan juga bagi orang yang percaya. Amin. Sabda ini kita yakini. Allah membuatnya segala sesuatu baik, indah pada waktunya. Amin. Bukan saya yang menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Yesus. Saya hanya membantu Bapak Ibu untuk menyerahkan intensi itu. Karena itu mari kita tundukkan kepala kita. Kita hening sejenak, kita berdoa. Yesus, saya punya pergumulan ini dalam hidup ini. Yesus, saya punya kesusahan ini. Saya punya masalah ini. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Untuk keluar dari pergumulan ini, dari permasalahan ini. Ini saatnya Tuhan, Kau membuat menjadinya teduh kembali. Kita nyanyikan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Silakan tanganmu di dada. Ku rasakan Silakan tanganmu di dada. kuasa-Mu Tuhan. Pasrah dan menyerahkan diri kepada Yesus. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini.
sadarilah saat ini bahwa Yesus ada di tempat ini. Hanya Engkau dan Yesus saja. Kau punya permasalahan, kau punya kesulitan, kau punya penderitaan, kau punya pergumulan hidup. Katakan dalam hatimu, Yesus, ini pergumulan saya Tuhan. Yesus, ini kesulitan saya Tuhan. Yesus, ini permasalahan saya Tuhan, yang tidak selalu pergi dari hidup saya. Datang dan pergi, masalah selalu menimpa kehidupan saya. Yesus, ini masalah saya. Yesus, ini kesulitan saya. Katakan itu dalam hatimu. Yesus mendengarkan engkau saat ini. Yesus tahu pergumulan, entah sakit penyakit, entah pergumulan rumah tangga, entah pergumulan pekerjaan, entah pergumulan untuk mendidik, mengajar anak-anak untuk menjadi lebih baik, ataupun masalah-masalah lain yang kau hadapi, usaha, perekonomian. Yesus saat ini mendengarkan engkau. Yesus minta engkau untuk memberitahukan kepadanya pergumulan apa yang engkau hadapi selama ini. Yesus akan naik ke perahu kehidupanmu malam ini. Yesus ada dalam kehidupanmu malam ini. Sepatah kata saja, Yesus katakan, diam dan diamlah. Berhentilah permasalahan ini. Tuhan, pandang mereka Tuhan. Engkau tahu dan menelusuri hati dan perjalanan hidup mereka. Kau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini. Biarlah kau curahkan kuasa-Mu atas mereka masing-masing Tuhan. Engkau lepaskan mereka dari persoalan hidup, dari permasalahan hidup. Dan Kau beri jalan keluar Tuhan Yesus dari pergumulan hidup mereka. Bantu mereka Tuhan. Karena hanya Engkau saja yang dapat menolong mereka Tuhan. Supaya hidup mereka lebih bahagia. Supaya hidup mereka lebih merdeka dan bebas untuk mencari dan mengenal Engkau. Yesus, curahkan kuasa-Mu atas mereka. Yesus, jamah mereka. Yesus, sentuh mereka. Kau tahu kalau mereka sedih. Kau tahu kalau mereka takut, cemas, khawatir dan gelisah Tuhan. Curahkan kuasa-Mu atas mereka. Yesus, jamah mereka. Yesus, sentuh mereka saat ini satu persatu Tuhan. Kau tahu keadaan mereka. Kau tahu penderitaan mereka. Yesus menjamah. Yesus menyembuhkan. Yesus membebaskan engkau saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, saya perintahkan segala pergumulan, kesulitan hidup ini biarlah pergi dari hidup. Dan dalam nama Yesus, biarlah segala pergumulan ini teratasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, bagi yang ingin didoakan secara pribadi oleh Frater, silakan maju satu persatu ke depan, menempati bangku yang paling depan. Tim akan mengatur gilirannya satu persatu. Silakan maju dengan tetap tenang dan menjaga suasana doa. Kita tetap akan berdoa dan memuji Tuhan. Satu persatu, silakan duduk di depan. Sama-sama kita mau menyembah. Bergiliran Bapak Ibu satu persatu. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua
tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Oh, amin, amin, amin. Oh, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan, lebih dari sanggup Tuhan. seruan seru doaku. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan
Betapa kami mencintai apa yang sudah terjadi. Kami tidak mau ada penyesalan lagi Tuhan. Kami mau menatap masa depan kami bersama. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri harani hidup ini, selalu menyertai. Kami sadar Tuhan, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi, rancangan terbaik oleh karena kasih Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, betapa aku mencintai segala yang sudah terjadi, yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini. Kau selalu menyertai. Kami sadar Tuhan, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau berikan rancangan yang terbaik, selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih
yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ya Rabbi, Ya Rabbi, kasih-Mu mengalir bagi setiap kami, menyembuhkan, memulihkan, menguatkan. Dari semula Tuhan, Kau berikan rancangan yang terbaik. Kau beri kami rancangan damai sejahtera. Tidak pernah ada rancangan kecelakaan dalam hidup kami. Amin. Kami percaya Kau Bapa yang mengasihi kami. Semuanya baik. Apa yang Kau perbuat dalam hidup kami, semuanya baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik.
jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti. Sama-sama kita mau memuji kebesaran Tuhan yang sudah melakukan yang terbaik bagi hidup kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, Engkau ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, Sungguh ajaib. ajaib Tuhan. Bapak Ibu yang telah dilawat Tuhan, katakan. Kami memuji kebesaran, Kami memuji-Mu Tuhan. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, Engkau sungguh ajaib. Ajaib Tuhan, Ajaib, ajaib. ajaib Tuhan. Dengan segenap hati kami memuji-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib, ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib berikan sorak-sorai yang terhebat bagi Tuhan. Oh yes Lord. Bapak Ibu, kami mohon kesabarannya sebentar. Sebelum santap malam, kita mau doa bersama ya. Bapak Frater, kami mengundang untuk doa penutup dan Baik Bapak Ibu, kita doa penutup sekaligus juga kita mohon berkat Tuhan atas makanan yang Tuhan berikan kepada kita malam ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Di mana 2-3 orang berkumpul, Kau hadir dan menyapa. Kami lebih dari jumlah itu. Terima kasih untuk jamahan-Mu malam ini. Semoga dalam perjalanan hidup selanjutnya, kami sungguh sangat bergantung kepadamu. Karena hanya kepadamu lah kami akan pergi. Tidak ke tempat lain dan bukan kepada siapa-siapa. Karena Engkau Yesus Allah kami. Yesus, terima kasih. Karena Engkau selalu ada dan Engkau ada untuk kami. Dan Engkau selalu mengubah segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Engkau berbuat lebih dari yang Kau pikirkan. Kau beri lebih dari yang kami minta. Kau menyapa lebih dari kami yang kami rasakan. Tuhan, terima kasih untuk perjumpaan kami malam ini dan kami berkumpul bersaudara di dalam Engkau malam ini. Terima kasih untuk kasih karunia, berkat, kuasa, pemulihan, penyembuhan, pembebasan yang Kau kerjakan kepada kami malam ini.
Tuhan, di akhir dari acara ini, kami juga mengucap syukur untuk makan minum yang telah Kau sediakan. Kami mohon berkat-Mu untuk mereka yang telah menyediakannya, terutama untuk PDKK Yakobus ini. Berkatilah mereka dalam pelayanan mereka. Semoga PD ini membawa banyak orang untuk berjumpa dengan Engkau dan mengalami kuasa kasih-Mu. Dan semoga makanan ini mengingatkan kami akan segala kebaikan dan penyelenggaraan-Mu dalam hidup kami. Dan Engkau memberkati mereka yang saat ini lapar, haus, miskin dimanapun mereka berada. Semoga kami menyantap makanan ini, minuman ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita bersaudara di dalam Engkau. Nama-Mu kami puji Yesus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih, Frater. Silakan Bapak Ibu, boleh mulai. Terima kasih Romo. Untuk Bapak Ibu bisa tetap di tempat, nanti tim kami yang akan membagikan untuk makanannya pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai. Oke. Kita mau bersyukur, tetap dalam ucapan syukur. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Amin. Tiada berkesudahan kasih-Mu, dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kasih-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat